Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Ila an qala, ujar Ghazali, wa iza dakhala, apabila naik seseorang ke rumah, artinya kita jadi tamu naik ke rumah orang, para munkaran, melihat dia akan yang perlu diingkari, hanya kejahatan, gayyarahu, hendaklah orang yang naik ke rumah orang tadi merubah hu akan kejahatan, tapi in kadira, jikalau mampu atau kuasa. Wa illa, kalau kada mampu atau kada kuasa, ankara, dia mengingkari, melihat kejahatan tadi. Di mana diingkarinya? Bilisanihi, dengan lidahnya, wan saraf, atau bulik. Wal munkaru, bermula munkar. Apa arti munkar yang perlu diingkari? Munkar farsud dibaji, hamparan dari sutra, kan kada boleh diduduki oleh kaum laki-laki. Nah, itu ingkar perlu ditangat, setidaknya dengan lidah. Nah, itu. Bila orang ada maasi bulik seorang. Nah. Jadi wal munkaru, bermula barang yang munkar pada walimah tadi, pada orang aruh tersebut, farsud dibaj, hamparan daripada sutra. Termasuk juga munkar wa isti'malu awanil fiddah wa zahabi. Dia orang nang aruh tadi memakai pakaian memakai wadah-wadah terbikin dari perak dan emas. Orang kaya kisahnya, cangkir perak, cangkir emas, piring emas. Nah, itu kan munkar, tak perlu diingkari, tak sangat termasuk perlu diingkari lagi wa taswiru, dan gambar-gambar alal khaitan, pada dinding-dinding, wasimaul malahi, dan dia termasuk perlu diingkari juga, di sana ada mendengar alat yang melingahkan. Maksud melingahkan itu melingahkan kita ingat dengan Allah gara-gara alat itu, yaitu disebut alatul lahwi. Nah, itu. Wal mazamir, di sana ada sarunai. Orang nonton sama ngarannya lah, Pak. Nah, di sana ada alat sarunai, dimainkannya sarunai itu, nah, jadi ditagur. Paling kada melawan lidah, melawan hati, bisa juga melawan hati itu nang kada wani lalu hanyar lawan hati. Itu. Dan termasuk perlu diingkari pula wa hudurun niswah, hadir-hadirnya perempuan di orang aruh tadi, al munkasapatu, yang terhurai al wujuh muha-muha mereka. Nah, apalagi rambutnya kelihatan begini banget. Nah, itu loh istilahnya. Itu loh bajunya you can see aja makanya banget. Nah, itu istilahnya. Itu benar. Itu perlu. Nah, jadi istilahnya zaman sekarang nang kayak dini di kitab, istilah wajib tuh gile mendatangi sarwan dona. Kenapa? Karena di sana banyak perlu diingkari. Lihat. Wa hudurun niswah, hadir perempuan, al munkasipati, yang berbuka, al wujuh muha berbuka. Nah, ada pemiskar, nah, lo, nah, itu. Wa ghairu zalik, lain pada itu banyak lagi, minal muharramat, dari barang-barang yang diharamkan. Hatta qala Ahmad rahimahullah, sehingga berkata Ahmad, jadi Imam Ahmad berucap, idza ra'a halatan ra'suha
mupaddadun yang bagi ayuh rija walam yu'zan fil julus illa fi dibbatin. Syekh Ahmad berkata, izara apabila melihat seseorang, umumnya siapakah seseorang? Izara apabila melihat oleh seseorang mukhalatan wadah calak mata. Ya, wadah calak mata saya loh. Sulit orang mata, andak orang mata. Ra'suha kepala wadah calak mata tuh tutupnya tuh nah. Mupaddadatun berlapis atau bercucuk berlapis. Tapi lah lapisannya tuh pirak. Nah itu nang wadahnya biasa ya lah besi biasa, tapi pirak nang tatabulnya nah pengen tak piraknya tuh nang ada boleh. Yang bagi sepantasnya bagi orang yang melihat ayah rujuk dikeluarkan, cabut, buang, ampun-ampunnya. Nah, walam yu'zan fil julus kada diizini pada duduk illa fi dabbatin pada dabbah. Waqala berkata beliau Ahmad tadi, izara'a killatan apabila seseorang tulak kasaruan melihat akan killah, payam bagi sepantasnya ayah ruja keluar pa inna dzalika tu takallupun la faidah tapi tu kada ada berfaedah lagi tu. Jadi pi dabbatin tu maknanya ayat min fiddatin zahabin, dabbah tu aja kita pembelut, dibelut, pembelutnya tu emas atau perak. Nah itu emas atau perak. Wakala dia berkata ijara akilatan apabila melihat seseorang akan kilah, payam bagi sepantasnya ayah ruja dia keluar dari itu. Fa inna zalik yang demikian itu takallupun itu karena kita tolak melawat tadi berat-berat la faidah tapi nang kada berfaedah di sana. Kilah bacaannya bil kasri sitron rakikun atau sitran rakikan artinya kilah itu. Izara apabila naik ke rumah orang saruan sampai naik ke rumah, ra'a apabila dia lihat kilatan tuh kalau dalam syara ai satran rakikan, dinding yang tipis, berdinding icaan tidak kelihatan sebelah orangnya. Pahamlah, dinding itu ada loh yang nanti kayak kalambu begini di kalambu orang melihat orang elohan kayak itu lo dinding lo orang dinding itu kan kadep lo kok ini dindingnya tarang kayak kaca nih dinding kayak percuma ya kaca nih dinding tak. Ya kaca ini menahan daripada dingin panas angin aja kan. Kalau kelihatan, aduh beda ya lah Pak. Kayak itu modelnya. Tuarnya artinya kilatan tuh maknanya sitran rapikan dinding yang tipis. Kelihatan orangnya. Ini ada loh jadi dinding tipis ada. Kayak tilai, tahu tilai? Kayak kalambu tilai kelihatan. Coba kalau mau nangkodop, umap juga ya loh. Itu. Tuarnya. Artinya kilatan, lain maknanya kalimat lain ya kilat, lain sedikit lain juga. Kilatun itu artinya sitran atau satran, dinding yang tipis. Itu artinya kilah. Dikasril kap. Kalau dilihat dinding yang tipis, payam bagi sepantasnya bagi kita naik ke rumah orang tuh ayah rujak keluar. Fa inna dzalika karena kalau kayak itu kita bertinggalnya takallupun berat-berat anak bimat melawat. Wala faidah tapi kada berfaedah. Wala tadfa'u dinding tu kada menolak haran akan panas, wala berden dan kada menolak akan dingin. Dinding tipis itu apa bedanya? Hari panas tetap kelihatan, tetap kepanasan. Hari dingin tetap kadingin. Coba dinding tabal, hari panas kada kelihatan. Ya Allah, itu hikmahnya. Ya kayak bersarang tuh sarang apa? Sarang laba-laba. Itu kan panas hujan tuh kada manu nyampe pengaruhnya ada mudi kada bermanfaat namanya itu paling rendah sarang
angkabut jadi Quran loh. Sarang labela bagi orang kampung kita ada pangarannya lah kabibitak loh. Sarang kabibitak. Nah, itu kadang-kadang mencegah akan hujan, kadang mencegah akan panas, kadang mencegah akan dingin. Nah itu. Tapi manfaatnya kabibitak ada di zaman Nabi. Begitu Nabi masuk ke gua, kabibitak nak cepat mayam. Oh, jerbun surah ini kan burang dari ini. Ada itu modelnya. Ada hikmahnya juga binatang membantu proses untuk melindungi Rasulullah. Ada hikmahnya. Padahal itu sarang yang paling rendah dengan kita. Itu kilatan artinya lah. Arti kilatan tadi. Aisitran akan dinding, rapikan yang tipis. Dinding yang paling tipis. Nah itu jasiden. Jadi bahasa wal munkaru bermula makna munkar. Apa arti munkar nanti lihat semalam terakhir. Wal munkaru munkar parsod dibaji hamparan terbikin dari sotra itu munkar. Wa isti'malu awanil pidah munkar juga. Dalam saruan itu memakai alat-alat pirak, sinduknya pirak, piringnya pirak, cangkirnya pirak, suntongannya amas sama orang kaya. Nah, itu alat-alat yang dibulih. Lalu orang baru dari alatnya itu, oh, agur, mengkedawan agur boleh. Nah, termasuk alat munkar juga digunakan oleh orang aruh. Wa taswir gambar-gambar alal khaitan pada apa? Pada dinding-dinding. Nah, termasuk mungkar juga wasimaul malahi. Kita begitu tulak melawat, banyak telinga kita mendengar alat yang melingahkan. Wal mazamir apa? Sarunai. Termasuk juga alat nang munkar wa hudurun niswati al munkasapati, hadirnya perempuan yang tampak al wujuh muhanya kelihatan. Wa ghairu zalik, lain pada itu minal muharramat, dari yang haram-haram. Hatta qala Ahmad rahimahullah, sampai Ahmad berkata, jar Imam Ahmad, izara'a muqhalatan, apabila melihat seseorang akan wadah calak mata, ra'suha cucuknya, calak mata itu cucuk cip ke mata Allah, calak aja orang kampung lain, calak nang bercalak lain. Nah itu cucuknya tadi mupaddadatun, berlapis, payam bagi sepantasnya ayah ruja dikeluarkan cucuknya tuh. Cucuknya tuh terbikin dari pirak, keluarkan cucuknya lain lebih lidi, jangan cucuknya pula ganti ada usaha pirak. Nah, walam yu'zan fil julus, kada diizini seseorang pada duduk illa kecuali misalnya pidabbah pada pirak atau emas. Dabbah itu maknanya di dalam pidabbatin ay min fiddatin au zahabin au sufrin au nuhasin ya. Seorang kada kawa duduk jurang kamu duduk di emas tuh. Dosa boleh kita orang. Bisa sugi ya kampung rumah duduk di emas suruh. Oh, mau banget mana Pak Bu orang boleh kita tangis kampung rumah ya lo. Entah. Wa qala jir beliau Ahmad tadi, izara akillatan, apabila melihat seseorang akan dinding yang tipis. Kilatan maknanya satran, dinding rakikan yang lembut, tipis kita bahasa kampung, dinding yang tipis. Payam bagi sepantasnya ayah ruja dia keluar dari tempat tersebut. Fa inna zalika, karena orang yang masih mengarasi anak masuk ke rumah orang tuh jadi tamu, berarti orang masuk tungarannya disebut takallupun, berberat-berat. La faidah, tapi nang kada bepaidah, beberat-berat tuh kada bepaidah. Wala tadfa'u harran wala berdan, dinding tipis tadi kada menolak akan panas dan kada menolak akan dingin. Dingin kada bepaidahnya tuh, panas kada bepaidah. Tapi kalau dinding kandal bilanya hari panas ada faedahnya ya loh, hari dingin pula ada faedahnya juga. Nah itu tuh. Wala tasturu syai'an,
Karena itu dinding itu kadang menutup akan sesuatu, walaupun bertutup sama betulnya tetap kelihatan. Qala yakhruju, keluar seorang iza ra'a syaihitan al bait, apabila melihat seseorang akan dinding rumah masturatan nang bertutup bidibait dengan dinding itu dibait, tambah dibait. Dindingnya sutra, sedangkan sutra kada boleh. Nah, kama tasturul Ka'bah, sebagaimana didindingi Ka'bah dengan sutra. Wakala dia berkata hendaknya, jadinya berucap iza iktara baitan fihi suratan. Iza iktara, apabila menyewa seseorang. Tahu menyewa? Oh, ini kan punya lo, sewa rumah, sewa mobil, sewa kopiah. Jadi lo kopiah nyewa lah. Sewa alat pengantin bisa ya lo kak, dapat kopiah juga sewa ya lo kak. Nah istilahnya ada ya lo kak, istilahnya kan alat pengantin selengkapnya dapat kopiah juga, sewa itu juga kopiah istilahnya. Nah ada izaktara, apabila menyewa seseorang baitan rumah. Kita punya kontrak rumah, jangan ini kontrak rumah berapa bulan, setahun sekian. Kontrak rumah setahun misalnya 10 juta. Dengan larangan dah 10 juta itu bilang 400 juta sebulan. Ya hanya 12 juta sebulan, pendapatan udah lebih dah. Nah, jadi izaktara, apabila menyewa seseorang baitan rumah pihi, pada rumah yang disewa tadi sekalinya suratun, gambar ada. Nah, gambar terlarang. Nah, bagaimana kita namanya nyewa rumah nih? Nah, lihat akan enggak? Sedangkan seorang menyewa itu seorang macam berdiam. Nah, kayak apa kita nang menyewa rumah orang nih, kayak apa hukum kita nih, dere? Nang kita nih kayak apa hukumnya? Itu aja. Audah halal hamam, atau seseorang masuk ke hamam, kamar berdingin-dingin. Masuk ke kamar untuk berdingin-dingin. Lain misi sini. Di misi itu tempatnya lah. Kamar hamam tuh anak goreng-gorengan itu nah. Hamam kalau ini orang ada ampi hamam dah. Wah ini orang anak bersih orang, kipas angin loh. Nah itu beri kan hamam zaman dulu tuh, tempat untuk berdingin-dingin di musim panas. Itu namanya hamam. Lain wisi jemben lain. Wara dia lihat pada hamam tadi suratan, ada gambar yang terlarang. Kayak apa? Orang namanya nyewa rumah, orang masuk hamam melihat gambar terlarang. Payam bagi sepantasnya kita melihat tadi, baik rumah sewaan atau hamam atau begitu aja satu mat, ayahukaha dikorokot. Tahu dikorokot, dicarek. Nah, asal mana tuh nah dia digeru-geru aja, lalu ditanggalkan don apa, dikorokot lona, dikorokot di tanggal, dicarek, disapui lah kesimpulannya. Nah itu dihilangkan aja tuh. Ai sepantas yang bagi ayahukaha dihilangkan. Nah dihilangkan. Nang gambar misalnya betul lonjong, Pak di sapu loncat habis ya milah. Sapu loncat habis ya milah. Ini ada gambar betul lonjong ini pol. Terus persen betul lonjong ada. Baik bini atau lelaki. Bawa wali belum banget bener lagi. Betul lonjong ni bawa wali banget bener. Nah, sekolah silanya. Betul lonjong total. Jadi sepantasnya kita melihat gambar nomor telanjang ayahukaha digeru-geru jasa mana hanya dihilangkan. Ini digeru-geru. Asal mana yahukaha itu digeru asal mana? Enggak digeru melam gambar itu kan gitu orang. Nah, hanya dihilangkan. Itu pun juga Pak Ilham Yadir pun kada kuasa, haraja boleh ke orang-orang kada kuasa cuma nagur, taharat orang bernya. Tapi kalau nyewa rumah tadi kan orang ada lagi sapu ya, hilangkan gambarnya tuh. Nah, gambar yang tersebut gitu hilangkan. Tuh, istilahnya. Wa kullu ma zakarahu sahih, itu sebetulnya sahih benar tuh kayak itu cara. Itulah prinsip seseorang Islam. Wa innama nazru, hanya saja memandang ia fil kilah, pada kilah. Apa kilah tadi? Kilah tadi satran, rakikan dinding yang tipis artinya. Hanya saja dia pandang pada dinding yang tipis itu merupakan watazyinil hitan, dan perhiasan daripada kandang-kandang atau dinding-dinding bidibaj dengan sutra
fa inna dzalika itu la yantahi kada bakal habisan ila tahrim sampai haram-haram izil hariru karena harir yahrumu haram si harir alar rijal bagi kaum laki-laki. Dalilnya mana? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, hazani dua macam nih jar Nabi, haramun haram ala zukuri ummati atas lalakian umatku. Hilun halal li insaiha li inasiha bagi inas-inasnya. Jadi si inas halal, maka di inas kada halal. Itu aja. Inas itu artinya si perempuannya. Jadi bibin ini pakaian tak lebih banyak bolehnya pada laki-laki. Seperti emas, perak, bibin ini kada apa-apa. Kalau lelaki papa, tidak boleh. Papa kan tidak boleh adanya. Nah, bibin itu asal jangan melebihi target aja kada apa-apa. Artinya teman bagi kilo tadi juga terlalu banyak juga. Loh, walaupun sugih kada juga sekilo. Ada aja berapa? Misal. Nah, itu aja. Jadi emas bibin ini pakaian kada apa-apa gelang. Kalau lelaki jangan begelang. Yang bagusnya itu lelaki walaupun tasbih jangan dia begelang. Banyak orang ini tasbih gelang, tasbih polkah aja. Atau digulu di anak ada begonya di kantong aja mau ada tasbih itu. Aku disuruh mau ada tasbih digulu. Adanya mana Pak Bro gulu? Nah, kalinya. Asa kayak apa? Itu kan mau ditasabuh di perempuan malah. Ya lah. Nang bakalong-kalong tuh perempuan, bebunil kan apa orangnya bersiwang kan apa orangnya? Bunil lah. Yang di talinga tuh apa? Bunil. Tuh bibini, tuh ada lagi tuh bibini enggak. Lelaki jangan bebunil, jangan begelang. Mana gelang jam? Lelaki itu ada apa? Di jam tangan. Lain jam. Walaupun apa ngarannya tadi? Polkah kan kisahnya, amun polkah juga. Tasbih ya, tasbih ini punya tuh. Aku jarak di tasbih ini nyaman di tangan kada hilang. Di kantong benar alihnya. Ini punya tuh. Namanya juali juga kada bapak aja. Lu ya nak duit namanya kada bapak aja namanya juali dah. Ya lo yang menjuali kada bapak aja nak duit nan. Tuh alihnya tak. Bahwa ini alih zaman kamu ada hukum tu. Itu tasabuh kan? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Lo kata-kata itu lo. Lo man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Haram laki-laki menyemai perempuan dan haram perempuan menyemai laki-laki kan? Itu tuh nah. Maka dari itu lelaki itu bila rambut panjang berjeret haram hukumnya. Rambut panjang ada haram lelaki itu bila berjeret tahu berjeret. Walaupun karit aja jeretnya haram. Kalau bibi ini kan bapaknya begelong ada masalah. Berjeret ke bapak bibi ini ada masalah ada. Nah, kalau lelaki jangan berjeret rambut. Kalau rambutnya panjang, ya kayak saya Imam Ghazali jar kisahnya. Oh, ini pengarang kita pas Imam Ghazali kada sempat sibuk punya urusan akhirat kada sempat menggunting rambut. Saya mau tadi barong. Sahabat saya cuma kada menggunting menire. Itu orang kita kah. Kenapa jangan rambut panjang? Imam Ghazali itu panjang. Oh, itu bang dalilnya. Imam Ghazali panjang rambutnya kisahnya. Imam Ghazali itu sibuk ibadah kuat lengkap kada soal kita urusi rambut kan bahari itu ada kayak ini pemgunting itu ngalih jadi tukang gunting. Ada kayak ini penyaman loh kawanan bisa tukang gunting punya ada. Bukan pesantren asrama aja punya bisa tukang guntingnya loh. Ada kali deh. Suruh apa lah siapa aja mengguntingkan buahnya aja loh. Ya Allah. Anak kayak apa guntingnya berhilang nggak berbujur kalau aja. Itu. Itu modelnya, itu kan dalilnya. Kisahnya. Jadi bila berjeret itu ada boleh. Jadi bila orang berjeret itu salah, tidak boleh. Bila panjang itu belum haram, apa belum? Haram panjang rambut itu Rasulullah itu kadang-kadang ada sampai panjang ini tata gundul seden kan dinta. Tapi berjeret sudah boleh hukumnya. Ada bahsul masail bahari ada kita pernah waktu di Pemagi ada bahsul masail bubuhan guru bahit bahari ada isi kita. Haram berjeret di kitab-kitabnya ada alasannya haram berjeret di laki-laki itu rambut itu berjeret panjang berjeret haram. Bila ada berjeret tidak haram walaupun panjang. Tak ada bahsul masail bubuhan guru bahit. Jadi belum jago guru ini belum terkenal ya ini belum masuk otak hanyarannya.
Jadi tadi jar Nabi hazani dua macam tersebut haramun ala zukuri ummati, haram bagi laki-laki umatku, hilun halal berarti boleh, liinasiha bagi laki bini-bini umatku. Wama alal haid, apa-apa yang ada pada dinding, laisa mansuban, bukan dinisbahkan ila zukur kepada laki-laki. Dinding itu bukan dinisbahkan kepada ampun laki-laki, bukan kepada ampun perempuan. Walau hurima, jika diharamkan haza, lah haraman niscaya haram juga tazyunul Ka'bah. Nah, niscaya haram juga menghiasi Ka'bah. Bal aula, bahkan utama lagi haramnya. Jaka di mana? Bahkan utama ibatuhu, kebulihannya, limujibi qaulihi ta'ala, karena ada dalil Quran, qul man harrama zinatallah, surah Al-A'raf ayat 32. La siyama, lebih-lebih lagi atau berapa lagi, fi waqti zina, pada waktu berhias-hias. Ilam yatakhiz adatan, jika dia tidak menjadikan akan adat, litapahur, berhias itu bukan dijadikan adat untuk bermegah-megah atau adat. Wa intahila annar rijal, karena laki-laki itu adalah yang tapiun, mengambil manfaat, bin nazir, dengan memandang ilahi kepada itu, wala yahrumu, kada haram ala rijal kepada laki-laki, al intifa, mengambil manfaat, bin nazir, untuk memandang, ila dibaj, kepada sutra, memandang sutra, mahma labisahu al jawari, apabila memakai akan itu sutra al jawari oleh hamba-hamba, wan nisa'u, dan perempuan-perempuan dewasa. Bibini memakai kain sutra, kita lelaki tak itihi pakaian bibini itu kada haram. Amel loh. Ada haram. Wal hitan, adapun dinding, pi makna nisa, sama makna perempuan. Kenapa tadi? Bila bibini berpakaian itu kita teringi pakaiannya haram lah, ada. Sama tuh juga di dinding tuh. Artinya loh, kepahamannya. Iskarna, apa megam? Iskarna merikam lasna lah. Yalah. Iskarna laisa mausupan bizukuriyah. Itu dalam syarah miku laisa, bukan kalau dalam matan tuh ya tadi lasna, Allah tuh laisa dalam syarah tuh ada laisa ya maknanya. Laisa itu maknanya tidak loh Rajan. Is karena laisa mausupat, bukan disifatkan kayak itu tuh. Nah, bizukuriyah, dengan laki-laki. Dinding itu bukan laki-laki, iya loh Pak. Atau perempuan itu bukan laki-laki. Wa amma huduru ta'am, adapun hadir makanan, falahu, boleh bagi makanan itu dihadirkan begitu kita datangan. Ada Bu Hamsah, 5 macam adabnya pulang. Al awal, yang pertama dari 5 macam adab menghidangkan makanan kepada tamu datang, ta'jilut ta'am, mengsegerakan makanan, fadzalika, karena mengsegerakan makanan menyurungi tamu, min ikramid dhaif, termasuk memuliakan tamu. Artinya begitu tamu datangan, hidangan makanan ada dah, apalagi bersosok makin bagus sih loh Kak, siap dulu dah. Nah itu modelnya. Itu termasuk artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu. Senang tamunya belum datang, tapi tamu tahu udah pecang datang seorang, tahu dah, cuma lihat waktu itu aja. Nelpon berdulu bisa. Siapakan berdulu. Jadi bila begitu tamu naik itu salah juri, kita makan ini ya bahasa negara, kita bentas ini aja lagi. Begitu tamu mau bentas kita dah udah begini. Itu bahasa negara kan, bentas tuh aja. Itu bahasa negara beri, bahasa negara ini ambil. Bentas tuh ini terlalu total lah. Bentas aja. Kita lalunya aja banget enggak bentas. Itu bahasa negara beri bentas. Ini ada lagi negara ini ambil dari orang bentas. Itu bahasa orang beri kan, bentas saja. Ada bentas aja makan nak. Bentasnya banget benar li. Itu beri orang beri ini entah melah. Jadi al awal yang pertama ta'jilut ta'am, mengsegerakan makanan, fadzalika min ikramid dhaif, termasuk memuliakan tamu. Makanan disegerakan ungkai di depan tamu itu termasuk ikramid dhaif, memuliakan tamu. Karena jar Nabi
dalam sabda Rasul, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Oh, apa lagi? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat. Kita ini percaya dengan Allah ada dan percaya bahwa hari kiamat nanti ada. Caranya fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Pak. Jadi berarti kita tuh ikut dengan sunnah Nabi memuliakan tamu. Wa mahma hadaral aksarun, bila-bila banyak datangan ke rumah ikam. Wa gabawahidun kadada seikung. Misalnya kan orang tuh orang 10, orang datang 9 dan nya siapa? Si anu mana? Ditanyain nang kadada ditakunakan kepada na ada ya lah kak. Si anu mana nih kada awak jadi seikung si anu tuh jadi bertinggalnya ada urusan mendadak. Bisa. Kalau artinya ditanyain dah, si anu mana nih? Bang Rejen, guru itu disuruh menakut-nakut. Mana saya orang tinggal jalan lagi nih, mana nih kabarnya? Minta di IT. Ini loh kok. Itu modelnya. Jadi wagaba wahidun, dan tidak ada satu au isnani atau kada ada dua ikung. Wa ta'akharu talambat mereka anil waqtil mau udileh. Lambat daripada waktu maut. Napa maut? Waktu yang dijanjikan. Misalnya janji jam 10, orang datang pukul 10, ini jam 11 sih hanya datang. Lambat tertunda. Nah, tuannya wa ta'akharu lambat anil waqtil maudi, daripada waktu yang dijanjikan. Bagaimana nang ada nang datang? Fahaqul hadirin, hak yang ada nang hadir. Bitajil aula, itulah yang paling utama disuruhi Allah. Seadanya Allah ialah nah adanya. Itu maksudnya. Min haki ulaika, pada hak mereka pitakhir nang talambat. Talambat itu kain ayo ya menunggu itu kalau lembutan. Bujur juga. Itu kisahnya. Illa kecuali ayyakunal mutaakhiru, orang nang tadudi talambat tadi pakiran ala dengi. Itu. Awian kasiru kalbu, atau sedih hati dia dulu makan. Pas nang tadi dia aku jadi sisanya lagi tadinya. Jangan. Itu. Ya Allah. Awian kasir aja, atau pacah sama mana pacah. Artinya sedih hati loh kok. Awian kasira kalbu, atau sedih hati dia. Bijalika dengan dulu makan tamu ada. Nah, itu pala besar kada apa-apa pitahir kayak lu nyurungnya. Kita menunggu nang kawan nang tadi dia lo. Paham? Wa ahadul maknanya, ini salah satu dua makna diambil daripada bi qaulihi ta'ala, pada firman Allah, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim. Ya Tuhan, hal ataka, apakah datang akan engkau sejarah tamu Nabi Ibrahim al-mukramin, yang dimuliakan. Surah Az-Zariyat ayat 24. Annahum, mereka tamu Ibrahim, di mana dia tuh akramu mulia, bitakjilit ta'am, dengan disegerakan makan, ilahim kepada tamu. Dalla alaihi qauluhu ta'ala, firman Allah ada menunjuk, fama labisa an jaa bi'ijlin hanis. Fama labisa, tidak bertahan, anja sampai datang, bi'ijlin dengan sapi, hanizin, sapi maswiyin, masak di api. Masak di api itu apa kita? Bepenggang atau bebenam. Ini loh kak, bebenam bepenggang sampai loh kak. Itu bebenam atau bepenggang aja loh kak. Bepenggang, masak di api kan? Mau di api kan masalah. Artinya masak langsung di api itu bebenam. Pilihnya bejerang kan, bebenyu, tahalat tangan nih, tahalat panci, bejerang bisa kampung. Bila bersanga bergoreng apa namanya berminyak. Loh kok, makanya ada loh pisang gorengnya. Itu kisahnya. Pisang gorengnya itu. Nah, itu dah. Tuh hanis, artinya hanis itu sapi masak. Sapi masak, nang masaknya tuh bepi. Surah Hud ayat 69. Wa qauluhu faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samim. Sama aja samim temannya masak juga mananya. Sapi masak. Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 26. Maknanya sama tapi ayatnya berbeda-beda. Waraugan az-zahab, maknanya
pir apa emas bisur'ah wakila jerkil pihapiyatin dua hapiyah wakila jerkil jaa bipahzin dengan paha min lahmin membawa paha daripada daging paha daging paha. Wa inna ma sumia ijlan hanya saja dinamai ijil itu kan sapi li'annahu ajalahu segera dia walam yalbas kada bertahan. Qala hatimul asam berkata Imam Hatimul Asam al ijlah yasirin minasyaitan al ajalah pekerjaan yang tergesak-gesak itu dari setan timbul. Oh, kecuali ada kecualinya kayaknya. Jadi al ajalah itu jal Hatimul Asam minasyaitan. Segala pekerjaan bila mau terburu-buru tergesa-gesa itu dari syaitan. Illa kecuali kada tergesa-gesa itu bukan syaitan fi hamsatin 5 macam. Nah, bila 5 macam nih walaupun kita belaka-lakas bukan dari syaitan. Mana 5 macam bukan dari syaitan? Fa innaha yang 5 macam bukan dari syaitan min sunnati Rasulullah sunnah Rasulullah. Bila lain pada 5 macam ini tersegera-segera namanya minasyaitan. Artinya al-ajalatu minas syaitan, terburu-buru, tersegera-segera termasuk dari perintah setan kecuali 5 macam. Fa innaha yang 5 macam bukan setan yang 5 macam ini min sunnati Rasulullah sunnah Rasulullah SAW. Mana pertama? It'amud daif. Segera menyurungi tamu makanan itu bukan dari setan dah. Itu bagus sunnah Rasulullah. Paham? Nah, jadi satu dari 5 macam bukan dari setan. Mana pertama adalah it'amud daif, memberi makan tamu. Segera begitu tamu duduk, surungi lagi. Ya tadi, apalagi tamu belum jadi tang siap dah. Wah, itu bagus banget dah. Ya loh, itu bukan setan kada. Yang kedua apa? Segera kada setan watajhizul mayit, menyelenggarakan jenazah. Artinya begitu orang mati, tatalu hari nya dia pengarnya disamayam makan apa jarwain bazawaine. Masa apa disamayam makan tuh, dirandom di dia makan lah. Buat ke kulkas segala. Itu boleh dah. Iyalah, orang kita ni banyak nang itu leh. Iyalah, disamayam makan lah ya. Tatalu hari hanya dipatak. Nah, kan bila mati itu nyata mati, mun lain ragu-ragu itu lain bulangannya sudah pasti mati nyata. Apalagi belum lembat. Cepat-cepat lah lagi. Nah, itu. Tungarnya bukan setan, sunnah Rasulullah. Almarhum pengasuh pemangkih meninggal dunia hari Minggu, hari Ahad jam 9 pagi. Disalatkan sekitar 2:30. Berapa jam dah? Cepat loh, Kak. Tadi Mbak Sarga lihat jam 9 meninggal, hanya meninggal jam 9, cepat diurusi 2:30 sembayangan dah. Sebelum asar sudah dimakan dah. Pada tak esok tu ada. Kita sasaran mau tak esok sampai kencang. Esok aja asal jangan jangan puasa bila boleh pernah aja esok. Itu orang kita kampung lah, itu kencang. Dua bukan setan, 5 tadi. Pertama memberi makan, menjamu tamu. Yang kedua menyelenggarakan jenazah, segera kada setan. Yang ketiga watazwijul bikri, mengawinakan anak bujang, segera, itu ngarannya kada dari setan. Nah, ini yang bujang kisahnya, belum lain kisahnya nih. Nah, ini nang kisah nang bujang. So, 3 dah. Yang 4 apa? Wa qada udain, mana huri hutang. Berjanji berhutang tanggal 30 hanya betul. Berduit tanggal 5 tahu hari kan mana 30 Bila kasem nah hari ya lah. Nah, so bagus segera pada 4 pada tunda. Nah, itu 4 dah leh. 4 lah dah. 2, 3, 4 dah. Yang kelima apa? Wa taubatu minaz zambi, minta ampun dari dosa. Jangan belembat-lembat, itu bukan dari setan, itu ada, itu sunnah Rasulullah. Bagus ini dikatakan oleh cara mah itu al ajalu minasyaitan illa hamsah. Wah, ya lah itu bahasannya itu tan saja mana itu lah istilahnya dah, kecuali mana anaknya dia itu. Oh, ya Allah, jujur ada rambut loh. Nah, kadang rambut kada nah. Wa yustahabu, disunatkan at-ta'jilu, segera fil walimah, pada urusan aruh tadi. Walimah aruh. Bila walimatul arus pengantinan, bila walimatu maulidir rasul maulidan, ini loh kok.
walimatul habsian juga. Nah, itu. Jadi kira dikata orang al walimah itu yaruh fi awwali yaumin sunnatun, misalnya pengantinan. Hari yang pertama itu kalau kita pengantinan makanan itu sunat. Hukumnya sunat. Wasani yang hari kedua pemakanan pulang kita berduit. Ma'rufun hanya berbuat baik jalan orang lagi. Bila hari ketiga dia